seperti ini, ya. Namanya adalah double exposure. Jadi di dalam gambar ada gambar lagi. Nah, gimana caranya? Ntar kita akan belajar, karena ini hanya bisa pakai 2 skill saja, yaitu cropping dan masking. Ya. Nah, apa itu double exposure? Double exposure itu adalah sebuah gambar yang dipadukan dengan teknik menggabungkan 2 gambar sekaligus yang merupakan potret gambaran multi paparan. Jadi double exposure itu adalah gambar multi paparan. Jadi di dalam gambar ada gambar lagi. Contohnya seperti ini. Ada gambar serigala, di dalamnya ada gambar domba-domba. Jadi seolah-olah si serigala ini sedang mengamati mangsanya gitu. Jadi fotonya lebih banyak berbicara kalau dengan menggabungkan seperti itu, ya. Nah, gambar ini unik gitu ya. Seringkali dipakai oleh para seniman, desainer ataupun fotografer, ya. Namanya adalah teknik double exposure, ya. Dan bikinnya sangat mudah. Bahkan di kamera-kamera yang sekarang itu juga sudah ada teknologi double exposure, menggabungkan 2 foto sekaligus gitu ya. Tetapi kalau sekarang karena kita akan ngedit, jadi bagaimana cara mengeditnya agar gambar yang kita miliki itu bisa seperti ini. Seperti misalkan laki-laki ini sedang melamun, ya. Kalau laki-laki sedang melamun ini saja, tentu kita tidak tahu apa yang dia sedang pikirkan. Tapi kalau kita gabungkan, jadi oh ternyata laki-laki ini sedang melamun tentang ganasnya kehidupan ibu kota. Wah, seperti itu misalkan, ya. Nah, jadi digabung-gabung seperti ini supaya apa? Supaya gambarnya bisa lebih bercerita. Nah ini ditemukan oleh yang namanya Patrick Antonian. Ya, dulu waktu dia masih umur 18 tahun, dia itu belajar arsitektur, juga belajar menggambar. Karena 2 bidang ini itu dia sangat senang. Oleh karena itu dia mulai gabungkan gitu ya. Jadi sejak usia 13 dia udah mulai melatih pakai gambar pakai pensil, pakai rapido, kemudian dia menjadi digabungkan antara gambar model dengan gambar arsitektur. Gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh gambar yang dibuat oleh Patrick Antonian. Dulu dia bikinnya nggak pakai komputer, nggak pakai kamera atau gimana ya, tapi langsung digambar asli pakai pensil. Dan ini hasilnya. Dan ternyata ini sangat diminati. Jadi kalau misalkan diketik di Google double exposure, maka akan banyak keluar gambar-gambar seperti ini. Ya. Nah ini adalah contoh double exposure di dunia fotografi. Ya, sangat unik, sangat kekinian dan sangat digemari gitu ya. Dan ini ternyata mudah bikinnya, hanya 2 skill saja. Jadi yang dunia film, ya di dunia film banyak sekali dipakai teknik double exposure ya untuk menceritakan isi daripada film. Tapi juga tampilannya jadi unik karena memakai double exposure ya, memasukkan gambar ke dalam gambar yang ada begitu. Ya, dan dibuatnya sangat mudah ya. Memang tekniknya mudah, tetapi yang mahal itu adalah apa? Idenya gitu ya. Nah, oke, pertama kita akan mengcropping dulu wajah daripada si model ini ya. Karena kalau kita lihat backgroundnya itu polos, jadi gampang bagi kita untuk mengcroppingnya ya. Pertama kita pakai rectangular marquee tool ya. Kita kotakin dulu semua dari ujung ke ujung. Ini cara cepat untuk mengcropping ya. Setelah itu pakai yang namanya magic wand ya. Magic wand, lalu tekan Alt, mulai diketuk bagian yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam gambar ini ada kebocoran, ya. Nah, kita akan pakai yang namanya quick selection untuk menambal. Quick selection, kemudian kita tinggal gosok saja di bagian yang sudah. Ya,
Sudah terseleksi, tinggal di Ctrl J. Ya. Begitu di Ctrl J, di bagian layer sini akan keluar gambar baru, ya, tapi tanpa background, ya, tanpa background. Setelah berhasil keluar gambar baru ini, kita kecilkan saja wajahnya dengan Ctrl T. Nah, begitu Ctrl T, ada kotak-kotak pinggirnya nih, ya, ada kotak-kotak pinggirnya. Kita akan perkecil, kita akan geser, jadi gambarnya jadi kecil, seperti ini. Dan kita taruh di tengah, ya, kemudian di enter, ya. Nah, ternyata background yang sebelumnya malah mengganggu, ya. Nah, oleh karena itu kita akan buat layer baru dengan isi. Kita pilih new layer. Jadi di sebelah tong sampah ini ada new layer, ya. Kita taruh di tengah new layernya. Lalu kita isi dengan apa? Kemudian kita ke edit, fill, ya. Atau bisa menekan Shift F5. Fill. Kita isi warnanya dengan warna 50% gray. Jadi 50% abu-abu. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti begini. Kita akan masukin lagi gambar berikutnya. Gambar gunung. Gunungnya kita tinggal drag, masukkan ke dalam Photoshop. Lepas, ya. Tinggal diperkecil, kita masukkan. Sip. Sudah, tinggal dicontreng di atasnya. Nah, ada dua gambar, jadinya ada gambar wajah dan gambar gunung. Nah, bagaimana memasukkan gambar gunung ini ke dalam wajah si model? Ya, caranya mudah, yaitu di dalam layer sini kita tinggal klik kanan, lalu ada yang namanya Create Clipping Mesh. Begitu ditekan, dia akan masuk ke dalam gambar wajah si orang ini, ya, gambar si cewek. Ciri-cirinya adalah Create Clipping Mesh. Di dalam layer ini ada tanda panah ke bawah, ya, ada tanda panah ke bawah. Artinya bahwa gunung tersebut itu masuk ke dalam wajah si cewek, ya. Jadi gunung tersebut akan masuk ke dalam layer di bawahnya. Oke. Kemudian kita bisa tekan, saya perbesar lagi dengan Ctrl T, kita atur dulu. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, setelah itu, ini kan nggak bagus, ya. Ketutupan semua. Bagaimana supaya memunculkan lagi wajahnya si cewek, yaitu dengan masking. Jadi di layer gunung ini kita tekan tombol masking. Di mana tombol masking itu? Tombol masking adalah bentuknya seperti bendera Jepang. Jadi ada di bawah sini, ada seperti bendera Jepang, kita ketuk. Nah, keluar kotak masking putih. Karena ini kotak masking putih, maka pastikan warna, ya, warna di sini adalah hitam. Jadi selalu kebalikannya. Kalau kotak maskingnya putih, pastikan warna adalah hitam. Oleh karena itu kita pakai brush, opacity 100%, flow 100. Nah, kita mulai gosok bagian matanya supaya keluar matanya. Telinganya mungkin dikasih lihat, ya. Nah, seperti ini. Oke.
Jadi masuk dengan masking kita bisa melihat bahwa perpaduannya sangat halus ya. Ini sangat nyambung gitu. Nah, di sini ada kelemahan lagi, ternyata gambarnya kaku. Kenapa? Karena lehernya terasa rata ya di bagian lehernya. Nah, supaya ini juga nggak kaku begini, maka kita pilih layer wajah si cewek. Nah, ya. Kemudian kita tekan tombol masking pada layer wajah si cewek. Kita klik masking, keluar lagi kotak masking putih, berarti pastikan warnanya adalah hitam, kita pakai brush, lalu kita gosok lehernya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, supaya lebih variatif, ini bagian awan sini saya akan masking juga. Ya. Akan masking, seperti itu. Oke, karena awannya sudah saya hapus, saya akan tambahkan awan baru. Jadi di folder ke-7 ada awan, kita tinggal seret, masukkan ke dalam desain, lepas. Oh, ternyata kacau ya, bentar. Jadi kita ke awan, kita seret, masukkan ke dalam desain. Kita tahu. Jadi awalnya seperti keluar dari gambar. Oke, pada prinsipnya ini cuma segitu aja ya. Jadi artinya cuma cropping, masking, dan yang paling penting adalah bagaimana memasukkan gambar ke dalam gambar, yaitu dengan klik kanan, ya, dengan klik kanan, kemudian kita pilih create clipping mesh. Nah, seperti itu. Ya, itu yang pentingnya. Nah, setelah itu biasanya karya-karya double exposure itu pakai sistem hitam putih, ya. Gambarnya itu gambar hitam putih. Gimana cara membuat gambar hitam putih? Yaitu kita tinggal ke tombol yin yang, ada logo yin yang di sebelah bendera Jepang, kita klik, kita pilih black white, ya, black white, pilih. Nah, jadi hitam putih. Tapi saya pengen kulit si cewek itu lebih terang. Bagaimana caranya? Ya kita tinggal geser yang warna merah dan warna kuning. Kenapa merah dan kuning? Karena merah dan kuning adalah warna kulit. Ya. Kita, nah jadi lebih terang si warna kulit daripada si model. Seperti itu. Ya. Misalkan, saya terlalu hitam putih, ya tinggal dikurangi aja opacity-nya. Nah. Oke, seperti itu jadinya. Sangat mudah ya. Yang penting adalah kita bisa cropping, lalu kita bisa masking bagian-bagian yang diinginkan. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya stop screen dulu, stop share. Ada kok, boleh nanya. Kalau untuk Mac, boleh nanya, Bu. Control T itu jadi apa? Komen apa ya? Kalau untuk di Mac. Oh iya, kalau di Mac itu pakai komen. Ya. Komen. Pakai komen. Jadi kalau saya ngomong kontrol itu berarti di Mac itu komen. Ya. Oke, sip. Makasih ya kok ya. Sip. Sama-sama. Oke, nah sekarang begini untuk latihannya mungkin nanti bisa seperti ini ya. Nah, dibuat seperti ini ya gitu gimana kreasi ya. Kalau tadi saya kupingnya saya kasih lihat, kalau ini kan tidak terlihat ya. Tapi prinsipnya begitu. Prinsipnya sama saja.
Oke, sebagai contoh satu lagi ya, satu lagi kita akan buat contoh. Nah, kita akan buat contoh seperti ini. Nah, bagaimana membuat seperti ini ya, kelihatannya rumit ya, padahal sebenarnya sama aja seperti tadi, yaitu hanya dua teknik saja, yaitu cropping dan masking. Sisanya hanya gambar tempel-tempel saja seperti ini. Kita buka dulu model cowoknya, kita klik kanan, open with Photoshop. Nah, waktu saya akan mengcropping si cowok ini, ternyata ada yang mengganggu ya. Ini ada togganya mengganggu. Saya akan hapus dulu. Nah, bagaimana menghapus ini tanpa penghapus? Yaitu kita tinggal pakai brush, ya. Kita pakai brush, kemudian kita tekan Alt. Begitu ditekan Alt, dia akan berubah menjadi pinset. Artinya dia ingin mengambil warna apa. Kita klik warna background-nya, klik, ya, klik, maka warnanya akan berubah jadi warna background, lalu kita hapus. Ya. Jadi warnanya akan menjadi sama dengan warna background. Nah, kalau sudah begini kan jadi mudah ya bagi kita untuk mengcropping model. Karena apa? Karena background-nya sudah polos. Kalau sudah polos pakai teknik seperti ini. Ya, kita pakai rectangular mercury tool, kita kotakin dari atas terus sampai ke bawah. Jadi semua benar-benar full kotak. Lalu kita pilih magic wand, ya. Magic wand ada di sini. Magic wand bentuknya seperti tongkat sihir, kita klik. Lalu tekan tombol Alt. Alt itu untuk menghilangkan. Jadi begitu kita tekan Alt, si kursornya akan ada tanda minus. Nah, kursornya akan tanda minus, kita tinggal ketuk saja di temboknya, ya. Karena temboknya pengen kita hilangkan, kita ketuk situ. Nah, kemudian ini masih ada kebocoran, kita tekan lagi di situ, sehingga benar-benar temboknya sudah tidak ada. Nah, tetapi ini seleksinya masih kasar. Kenapa? Karena di bagian rambut itu seleksinya masih berada di luar. Bagaimana supaya seleksinya itu masuk ke dalam rambut seperti ini? Ya, kita pilih ke select, lalu pilih refine edge. Nah, kalau di Photoshop yang terbaru itu namanya bukan refine edge, tapi select and mesh, sama aja. Ya, kita pilih refine edge. Kemudian view-nya pastikan adalah overlay. View-nya adalah overlay. Kenapa nggak black, kenapa nggak on white ya? Karena bagi saya mudah sekali pakai overlay. Jadi kelihatan yang ada warna putih-putihnya ini artinya belum kehapus ya. Kita pilih overlay. Kemudian kita tinggal gosok saja di bagian rambutnya ya, supaya rambutnya rapi, tidak ada warna tembok lagi seperti itu. Nah, begitu cara mengcropping rambut itu sangat mudah ya dengan Photoshop. Nah, kalau sudah tinggal di OK saja. Nah. Oke, kalau sudah begini kan kita tinggal Ctrl J. Kalau di Mac Command J, Ctrl J. Sehingga kita punya layer orangnya aja. Ya, temboknya udah nggak ada ya. Jadi kalau kita matikan mata di background, itu sudah tidak ada temboknya. Jadi papan catur itu sudah tidak ada backgroundnya. Ya, kita taruh di tengah seperti ini. Nah, tapi ini kan papan catur ya, artinya tidak ada background. Saya pengen bikin background, gimana caranya? Seperti tadi kita buat dulu new layer. Di sebelah tong sampah sini ada new layer. Kemudian kita taruh di tengah. Lalu new layer ini mau diisi apa? Lalu ke edit, fill. Ya, fill itu artinya mengisi. Atau tekan shift F5. Kita pilih 50% abu-abu.
Oke, setelah itu kita akan masukkan gambar taksi. Ini ada gambar taksi. Kita seret, kita masukkan ke dalam Photoshop. Kita lepas di sini, ya. Kita lepas. Kita contreng. Kita taruh di atas ya, taksinya kita taruh di atasnya layer cowok, ya. Nah, kemudian bagaimana memasukkan gambar ke dalam gambar, yaitu dengan klik kanan pada layer, lalu create clipping mesh, seperti ini. Jadi si gambarnya itu langsung masuk ke dalam layer di bawahnya, layer di bawahnya. Oke. Tapi ini wajah cowoknya jadi nggak kelihatan. Nah, opacity mungkin bisa kita kurangi. Opacity kita kurangi sedikit. Nah, seperti itu ya, supaya kelihatan ada bayang-bayang. Lalu kita masking. Jadi si gambar taksi ini kita masking. Masking seperti bendera Jepang, kita klik. Keluar kotak masking putih. Oleh karena itu, kita pastikan warna adalah hitam, pakai brush, lalu kita gosok matanya, hidungnya, bibirnya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini kaku banget ya, nggak, si cowoknya tuh terlalu lurus begini. Bagaimana caranya supaya ini agak halus? Kita pilih gambar cowoknya, layer cowoknya kita pilih, kemudian kita tekan juga tombol masking. Kita klik, masking, keluar kotak masking putih. Oleh karena ini putih, pastikan warnanya adalah hitam. Jadi selang-seling. Kita pakai brush lagi. Ya. Kemudian kita gosok bagian yang lurus tadi ya, supaya nggak terlalu kaku. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagian otaknya kita hapus juga. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tempel-tempel saja. Ya, misalkan torpedonya kita tempel, kita masukkan ke dalam desain. Lalu kita masukkan juga awan, ada awan. Masukkan awan. Yes. Awan. Saya pikir pengen badannya juga ketutupan awan, kita Ctrl J juga awannya. Kita taruh di bawah. Kita perbesar dengan Ctrl T. Opacity dikurangi. Kita taruh di bawah layer cowok. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke atas lagi. Pilih yang paling atas, layer paling atas. Kemudian kita masukin dulu balon. Ada balon. Nah, jadi poster seperti ini ya. Komposisinya terserah gimana baiknya.
Oke, tinggal dikasih judul. Misalkan pengen ngasih judul, kita ke T, ya. T, kita klik, kita tempel di desain, kita tulis saja ya. Stop Nuclear War. Kita pilih jenis font, ya. Kemudian, nah untuk mengecil jarak antara huruf sama huruf itu dengan menekan tombol Alt, lalu pakai kursor kiri kanan, ya. Ini ke kanan, ini ke kiri, supaya nggak terlalu renggang. Nah ini. Warna tinggal pilih di sini, mau warna apa? Klik warna. Jadi poster sederhana hanya dengan menggunakan teknik cropping dan masking. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya pikir mudah ya. Yang paling penting adalah bisa memasukkan gambar ke dalam gambar. Dengan create clipping mesh. Lalu sisanya hanya dengan masking, lalu tempel-tempel. Sederhana. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk bisa divariasikan, misalkan, oh ini terlalu abu-abu gitu ya. Nah ini bisa kita di atasnya abu-abu, kita kasih new layer lagi. Kita kasih brush warna putih. Ya. Dan kita pilih yang gede, Bang. Kita ke... Kalau terlalu terang, opacity bisa dikurangi. Nah, jadi sudah poster hanya dengan menggunakan teknik cropping, masking, kita udah bisa bikin seperti ini. Bahkan kalau misalkan kita bisa bikin poster film, ya, poster-poster film bisa dengan menggunakan teknik seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk lagi ke dalam pelajaran yang baru. Saya pikir ini penerapan dari soal cropping dan masking. Nanti kita akan masuk dalam bagaimana nge-brushing. Ya, ada cropping, masking, brushing. Jadi setelah itu semua beres, kita akan masuk ke dalam pelajaran bagaimana memakai Photoshop ini untuk fotografi. Seperti itu. Tapi basicnya kita harus kuasai dulu, yaitu tentang cropping dan masking dan brushing. Yang sebentar lagi kita akan belajar seperti itu. Tapi di antara semua yang paling penting itu adalah masking, ya. Sama seperti zaman sekarang kan orang pakai masker, ya. Nah di Photoshop ini sama. Sekarang semua pakai masking. Karena hampir semua editan di Photoshop itu pakai masking. Iya.